Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama kami, Kembara Sunyi. Masih bersama saya, Idris Firmansyah, dalam program acara Senandung Malam. Berikut ini sebuah nomor cantik dari Titi Puspa, Esok Kan Ku Jelang. Selamat mendengarkan dan jangan lupa bahagia. Aku jelang, pasti ku jelang, esok malam di cahaya bintang akan ku bawa bingkisan asmara, tumpuan hati berdua. Dendam rindu kasih di kalbu ku curahkan dalam ini lagu, kan ku dendangkan bagi di kau sayang di esok malam cemerlang. Usah cemas gelisah, tak kemana beta pergi, tiada nanti ku dusta, kau jua pautan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kembara Sunyi dimanapun kalian berada. Malam ini kita ketemu lagi dan saya akan bercerita tentang cerita dari kiriman dari sobat Kembara yang bernama Diana. Nah, cerita ini menceritakan tentang seorang perempuan yang mengalami gangguan jiwa dan meninggal secara tidak wajar lalu menghantui warga di sekitar desanya. Gimana ceritanya? Kita langsung menuju ke ceritanya. Kali ini kita akan bercerita tentang seorang perempuan yang asalnya dari Ngawi. Nah, kisah ini kiriman dari sobat Kembara yang bernama Diana. Diana ini aslinya dari Tegal. Jadi sehari-hari memang bahasa yang digunakan Diana ini bahasa Ngapak. Beda sekali dengan bahasa yang Jawa Timuran atau Jawa Tengah. Jadi yang digunakan itu bahasa Jawanya Ngapak. Dan cerita ini menceritakan pada tahun-tahun 90-an. Jadi Diana pada saat di tahun 90-an itu, Diana itu masih duduk di bangku SD waktu itu. Dan pada waktu itu di sekitaran tahun 90-an ketika ada musim liburan, ini selalu libur panjang, hampir 1 bulan libur di zaman-zaman itu. Nah, pada saat itu Diana ini punya kakak. Jadi Diana waktu itu kelas 3 SD dan kakaknya kelas 4 SD. Kita sebut namanya Herman. Nah, di musim liburan itu biasanya orang tua Diana selalu mengajak liburan menuju ke desa eyangnya yang ada di Ngawi, Jawa Timur gitu loh. Nah, pada waktu musim liburan itu mereka bersama-sama dengan keluarga naik kendaraan pribadi menuju ke Ngawi, ke desa eyangnya. Nah, desa eyangnya Diana ini pada tahun 90-an itu masih minim pencahayaan karena listrik belum masuk pada waktu itu. Jadi diceritakan oleh Diana itu
satu tanah lapang itu diisi sekitar 3-5 rumah, yang dimana 3-5 rumah ini merupakan rumah keluarganya gitu. Jadi selalu masih ada saudara, keterpautan saudara. Itu dipisahkan oleh sawah, kemudian baru nanti jauh dari itu ada satu petak tanah lagi diisi 2-3 rumah, dan itu kebetulan satu saudara semua. Nah, di setiap tanah lapang yang diisi 2-3 rumah itu, di tengah-tengah ini selalu ada sumur. Itu biasanya digunakan untuk mandi, terus nyuci-nyuci baju dan lain-lain. Cuman untuk urusan buang air besar terutama, ini masih dilakukan di sungai. Jadi ketika mau buang air besar, penduduk sekitar ini harus jalan dulu menuju sungai yang jaraknya agak jauh dari pemukiman warga itu. Nah, pada tahun itu ketika Diana liburan bersama orang tuanya, itu sebenarnya Diana sendiri tidak cocok untuk liburan di Ngawi itu, karena yang pertama terkendala bahasa yang digunakan Diana ini bahasa Ngapak, sedangkan di Ngawi ini bahasa Jawanya bahasa yang Jawa Timuran. Jadi seringkali Diana ini ketika ke sana ini selalu nggak punya teman, nggak seperti kakaknya yang masih bisa ngikutin bahasa Jawa Timuran. Jadi pada akhirnya Diana lebih suka di rumah bersama sepupunya, jadi cuman main di rumah bersama eyangnya, nggak seperti kakaknya yang kemana-mana ke sawah nyari ikan dan lain-lain. Nah, pada hari itu di musim liburan itu Diana cuman menghabiskan waktunya itu kadang-kadang beli makanan atau gorengan ke warung, kemudian pulang lagi, dan sesekali diajak saudara sepupunya itu untuk nonton pertunjukan wayang yang jaraknya jauh dari desanya Diana, karena pertunjukan wayang ini hanya bisa digelar oleh orang-orang yang tergolong mampu pada waktu itu. Nah, seringkali pulang larut malam gitu. Nah, awal-awal waktu Diana menghabiskan masa liburan di situ belum ada kejadian apa-apa, cuman Diana tahu ada satu sosok perempuan yang kira-kira usianya sekitar 35 tahunan. Sekitar 35 tahun itu dia ini mengalami gangguan jiwa. Jadi agak mengalami gangguan jiwa, dan parahnya itu nggak seberapa jelek, tapi juga karena mungkin dia ini mengalami gangguan jiwa, jadi secara penampilan itu nggak tertata, kayak rambutnya awut-awutan dan pakaian yang seadanya. Jadi dia ini, perempuan ini seringkali datang ke rumah warga itu untuk sekedar minta makan, kadang numpang mandi di sumur gitu sambil nimba air sendiri gitu. Nah, orang-orang di sekitar desa situ mengenal sosok perempuan ini dengan nama Mbak Siro. Jadi semua warga desa ini tahu kalau Mbak Siro itu punya gangguan jiwa, dan Mbak Siro ini tinggal hanya dengan neneknya di gubuk tua di dekat sawah yang jauh dari desa itu. Nah, jadi beberapa kali itu Diana sering melihat sosok Mbak Siro ini kadang ke rumah neneknya untuk minta makan. Nah, karena warga sekitar ini juga kasihan, seringkali itu dikasih makan, terus kemudian Mbak Siro membawa makanannya pulang menuju ke rumahnya dimakan dengan neneknya, karena dia hanya tinggal sendiri dengan neneknya. Nah, cerita yang beredar itu memang beberapa kali Mbak Siro ini terlihat sering hamil dan nggak tahu siapa yang menghamili gitu loh. Jadi terhitung sampai 3 kali Mbak Siro ini hamil tanpa ada yang mau bertanggung jawab, dan 2 orang anak yang sudah dilahirkan itu ada yang diasuh oleh warga desa sekitar, dan yang kehamilan yang terakhir itu dia mengalami keguguran gitu. Nah, sebegitu kasihannya Mbak Siro ini, dan yang memperhatikan hanya warga-warga desa sekitar gitu loh. Jadi seringkali itu karena
ada kejadian Mbak Siro yang hamil tanpa ada yang tahu siapa yang menghamili, itu kadang-kadang Mbak Siro itu ketika ada orang yang berkebun atau menuju ke sawah, itu kadang-kadang dia itu berceloteh sendiri pada orang-orang yang lagi berkebun itu. Oh, aku ini mari dijak turu ambek Pak Anton. Aku dijak turu ambek Pak Anton. Nah, beberapa warga menganggapnya Mbak Siro ini berceloteh ngawur gitu loh. Tapi memang ada sosok Pak Anton itu memang ada lah. Tapi warga tidak serta-merta menuduh Pak Anton yang meniduri Mbak Siro, atau karena warga masih menilai Mbak Siro ini mengalami gangguan jiwa. Jadi dipikir omongannya ngawur gitu. Nah, seringkali gitu. Kadang-kadang itu dia ketika main ke rumah warga gitu, terus tiba-tiba nimbrung, terus tiba-tiba dia ngomong, aku wingi ku dijak turu karo wong papat tok Mbak. Terus dia bilang kalau terus aku itu dikei omben-omben sing rasane pahit tur panas nang kene. Orang-orang mengira, oh mungkin Mbak Siro ini mungkin sebelum ditiduri oleh orang-orang itu dia dibeli minuman semacam alkohol gitu loh. Tapi karena dia berkata yang mungkin yang sejujurnya gitu, jadi warga hanya mengira ya wis itu sekedar ocehan belaka gitu loh. Nah, sampai suatu kali itu di desa ini mengalami gangguan hama, terutama hama babi hutan, atau warga itu menyebutnya celeng. Nah, jadi kita tahu bahwa babi hutan ini ketika mengganggu perkebunan warga itu seringkali merusak, dan seringkali ketika bertemu manusia dia ini agresif sifatnya dan lebih sering menyerang gitu loh. Nah, isu ini mulai beredar di warga desa, dan beberapa warga desa ini pernah bertemu dengan babi hutan ini. Ketika ke ladangnya, dia ketemu sekumpulan babi hutan yang sampai mengejar salah satu warga ini sampai menuju ke rumah karena saking agresifnya babi hutan ini. Akhirnya beberapa warga mulai inisiatif untuk membuat jebakan, dan yang paling ekstrim itu beberapa warga ini mencampurkan makanan dengan racun celeng ini tadi, ditaruh di kebun dengan harapan babi hutan ini mati dan nggak lagi menyerang ladang mereka gitu loh. Dan tentang serangan babi hutan ini berlangsung berminggu-minggu, bahkan sampai warga yang biasanya jam 7 malam masih duduk-duduk di depan rumah, di hari-hari itu warga ini sudah nggak ada yang berani keluar karena isu babi hutan ini yang sering menyerang warga gitu loh. Nah, pada malam itu kebetulan si Diana dan kakaknya ini ditinggal kedua orang tuanya karena orang tuanya mau berkunjung ke rumah budenya yang ada di Madiun. Jadi jarak dari Ngawi ke Madiun nggak terlalu jauh, dan orang tuanya Diana memutuskan ke Diana untuk berkunjung ke rumah budenya yang ada di Madiun sekitar 2-3 hari. Jadi waktu itu Diana hanya tinggal dengan kakaknya Herman dan sepupunya serta eyang kakungnya di rumah itu. Nah, malam itu ketika purnama, yang biasanya ketika purnama ini banyak anak-anak yang main di tanah lapang, itu malam itu sepi karena takut ada serangan babi hutan gitu loh. Jadi desa waktu itu sepi, dan Diana hanya berdiam diri di rumah dengan kakak-kakaknya dan sepupunya serta eyang kakungnya. Nah, malam itu karena di desa dia tidak terbiasa karena minim hiburan dan lain-lain, jadi Diana cuman berbaring di tempat tidur ketika kakaknya Herman dan sepupunya ini sudah tidur. Dilihatnya jam ini sudah jam 9 malam, Diana belum juga bisa tertidur gitu loh. Nah, ketika mencoba berusaha menidurkan diri dengan memakai selimut, itu tiba-tiba dari arah sumur itu Diana mendengar seperti orang yang narik timba dari sumur. Karena ketika timba sumur ditarik ini, yang gesekan besi yang sudah karat itu selalu terdengar krek,
kriek gitu. Nah, awalnya Diana itu kaget, duh siapa ini malam-malam gitu. Nah, tapi Diana berpikir, oh mungkin Bude Karti yang tinggalnya di seberang rumah neneknya gitu loh. Awalnya dia berpikir gitu. Cuman semakin lama didengerin oleh Diana, timba yang bergerak ini lama nggak berhenti-berhenti, kriek, 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 terus seperti itu. Sampai akhirnya Diana memberanikan diri, ini siapa sih yang ada di sumur gitu. Tiba-tiba Diana ini beranjak dari tempat tidurnya terus ngintip dari arah jendela, karena waktu itu memang bangunan jendela ini terbuat dari kayu yang bersaf-saf gitu, jadi ada lubang ventilasi kecil. Diintip dari situ, dia lihat itu ada sosok Mbak Siro itu lagi menimba air dan tiba-tiba menyiramkan airnya ke badannya. Nah, anehnya Mbak Siro ini sambil memandang ke arah rumah yang ditempatin Diana. Jadi Mbak Siro itu memandang ke arah di mana Diana itu ngintip. Jadi Mbak Siro sambil menyiram airnya sambil bibirnya tersenyum gitu. Aduh seger sambil bilang gitu. Terus ketika itu Mbak Siro nimba air lagi, terus sambil memandang ke arah rumah Diana. Dia itu, aduh seger, ndok kene ndok melo adus ndok. Nah, pada waktu Mbak Siro bilang gitu, itu Diana langsung kembali ke tempat itu terus nutup selimut. Diana sambil berpikir, yang dimaksud nduk itu siapa? Masa aku gitu. Dan apakah mungkin Mbak Siro itu tahu kalau aku belum tidur gitu loh. Jadi di situ dia takut karena yang dia takutkan ini, Mbak Siro ini kan punya gangguan jiwa gitu loh. Dia ini kan orang gila. Nah, karena ketakutan, Diana ini coba membangunkan kakaknya yang ada di sampingnya. Mas Herman bangun mas. Ono apa wis bengi-bengi kok? Itu loh, ono sing adus. Sopo? Coba diintip. Nah, kemudian Mas Hermannya ini, kakaknya ini coba ngintip juga ke arah luar. Ternyata Mas Herman ini juga melihat sosok Mbak Siro yang lagi menimba air dan mandi sambil memandang ke arah rumah itu. Nah, karena Mas Herman ini berpikir, oh alah Mbak Siro toh, ya wes lo biarin, wong biasanya juga numpang mandi di situ gitu loh. Karena terbiasa memang Mbak Siro ini seringkali di siang hari atau beberapa hari sekali itu sering mampir ke sumurnya tetangga untuk numpang mandi karena dia nggak punya sumur di rumah. Nah, karena malam itu Mas Herman itu melihat sosok Mbak Siro yang lagi mandi, jadi dibiarkan. Nah, tapi karena Diana ini masih penasaran dan ngerasa aneh gitu kan, jadi bangunin kakaknya lagi, mas coba mas dilihat lagi mas, kok rasanya kok Mbak Siro itu memperhatikan ke arah rumah ini ya. Enggak lah, pada saat Herman dan Diana ini saling ngobrol, nah sepupunya ini Andi ini tiba-tiba terbangun. Kenapa sih kok rame-rame gitu? Enggak, itu loh ono sing adus loh. Terus si Andi bilang, iya kok ono sing adus, siapa sing adus? Terus Mas Herman bilang, iku Mbak Siro sing adus. Lah pada saat Herman bilang Mbak Siro, Andi itu tiba-tiba kaget. Hah? Mbak Siro sing genah? Iya Mbak Siro. Wah, terus Andi ini tidak berani ngelihat ke arah luar gitu loh. Itu loh, coba lihatan. Enggak. Sik, coba kamu lihat lagi. Itu apa benar Mbak Siro gitu. Andi bilang gitu ke Herman. Akhirnya Herman ini nyoba ngintip lagi. Diambillah senter yang ukuran besar itu, disenterkan ke arah luar, menghadap ke arah Mbak Siro yang lagi mandi itu. Nah, Herman bilang lagi ke Andi, iya Mbak Siro itu lagi mandi, coba intipen lah. Pada saat itu Andi ini kayak ketakutan gitu loh. Enggak. Akhirnya Andi ini lari ke kamar eyangnya. Mbak, kok Mbak Siro Mbak, adus Mbak. Jadi Andi ini membangunkan kakeknya yang lagi tidur. Nah, Herman yang posisi waktu itu menyenteri ke arah luar, menyenteri Mbak Siro, ini masih belum paham kenapa kok Andi ketakutan gitu. Begitu disenter lagi dan Mbak Siro ini seperti menoleh ke arah rumah itu dan melihat ke arah Herman, itu tiba-tiba yang penampakan yang Herman lihat itu Mbak Siro itu dengan baju yang daster yang warna merah bekas darah yang udah
mengering itu dengan agak basah karena air itu, sambil tersenyum dan bibirnya itu seperti sobek sampai ke arah telinga sambil sambil mandi. Akhirnya Herman takut lari ke arah rumah, ke arah kamar kakeknya. Terus kakeknya bilang, kenapa? Itu loh Mbak, ada Mbak Siro lagi mandi. Loh, sing bener? Iya Mbak. Nah akhirnya kakeknya Herman ini keluar dari rumah, begitu buka pintu, kakeknya ini seperti ngobrol ke depan gitu loh. Nduk, ngobrol ke Mbak Siro, Nduk, kowe nek arep adus rapopo tapi ojo ganggu, ojo atik nyuwara ya. Wis, ojo atik ganggu, alamu wis beda gitu lah. Si Diana dan Herman ini masih ndak paham maksudnya kakek ini apa gitu. Nah, akhirnya malam itu karena ketakutan semua ini tidur di kamar kakek rame-rame, kamar kakeknya. Nah, pagi harinya kakeknya mulai cerita, kemarin yang melihat Mbak Siro itu siapa? Aku dulu, kayak Diana bilang gitu. Awalnya aku karena aku dengar ada orang mandi, begitu tak lihat kok Mbak Siro gitu. No. Wis ya, tak bilangin kalian semua kalau Mbak Siro itu 3 hari yang lalu sudah meninggal. Loh, begitu dibilangin kakek seperti itu, yang Diana ini tiba-tiba merinding, kaget gitu kan. Loh, meninggal kenapa kayak? Iya Mbak Siro itu meninggal karena mungkin makan makanan yang sudah kecampur racun celeng gitu loh. Jadi ada warga yang sengaja naruh umpan, naruh makanan yang sudah diberi racun celeng, sengaja ditaruh di kebun supaya ketika dimakan celeng ini mati. Ternyata makanan yang di atas daun pisang inilah yang dimakan Mbak Siro. Kemudian nggak beberapa lama itu Mbak Siro ngerasa perutnya mual dan muntah-muntah, minta tolong, dan waktu itu nggak ada orang sama sekali. Jadi situasinya ketika meninggal itu muntahannya ini sudah di jalanan, dan mohon maaf dari arah belakang ini keluar kotoran yang cair gitu dari arah belakangnya. Dia meninggal dengan posisi itu, dan Mbak Siro meninggal dengan perut yang bunting. Dia hamil 6 bulan gitu loh. Nah, ketika dapat informasi ini, Diana mulai ketakutan kan. Jadi malam itu ternyata nggak hanya Diana dan saudaranya yang dihantui oleh sosok Mbak Siro ini. Ternyata ada juga warga yang juga dihantui sosok Mbak Siro. Ketika itu ada warung makan yang biasanya Mbak Siro mampir ke situ untuk minta makan. Malam itu didatengin sosok Mbak Siro. Awalnya ibu-ibu warung ini nggak tahu siapa yang mengetuk pintu di luar malam-malam itu. Ketika diketuk pintu dan ketika dibuka, ternyata itu ada sosok Mbak Siro yang pakai daster merah dengan bawa daun pisang yang ternyata isinya itu adalah kotorannya sendiri. Seperti kayak menawarkan ke ibu warung. Akhirnya ibu warung ketakutan, pintunya ditutup dan masuk ke kamar. Tapi ternyata Mbak Siro ini nggak juga pergi. Ternyata yang namanya Mbak Siro ini tetap jalan mengelilingi rumah sambil dodok-dodok jendela. Tolong tolong sambil dodok-dodok. Jadi semua seisi rumah itu yang ibu warung ini ketakutan semua sampai pagi hari. Dan teror Mbak Siro ini ternyata juga terjadi di orang yang namanya Pak Anton. Jadi ada warga yang namanya Pak Anton yang beberapa kali sering disebut namanya oleh Mbak Siro itu. Malam itu rumah Pak Anton diketuk dan Pak Anton keluar. Ketika keluar ternyata nggak ada siapa-siapa malam itu. Ketika Pak Anton nutup pintunya lagi dan kembali ke kamar yang awalnya Pak Anton ini tidur sama istrinya di ranjang itu. Begitu Pak Anton kembali tidur, ternyata ketika mau tidur, ketika selimutnya dibuka, ternyata itu ada sosok Mbak Siro yang tidur di situ. Jadi bukan istrinya, sambil senyum sambil Pak Anton sambil gitu. Jadi Pak Anton wah. Jadi sampai Pak Anton ini hampir pingsan. Padahal info dari istrinya sebenarnya itu istrinya sendiri yang
seperti membangunkan Pak Anton gitu loh. Tapi Pak Anton merasa itu seperti sosok Mbak Siro gitu loh. Dan bermalam-malam Pak Anton ini diganggu oleh sosok Mbak Siro, sampai pada akhirnya Pak Anton ini ngungsi ke rumah mertuanya di desa lain gitu. Ada juga warga itu yang ketika itu pulang malam-malam dari nonton pertunjukan wayang. Ada 3 orang yang baru pulang dari pertunjukan wayang itu sambil bawa senter. Di sepanjang perjalanan menuju pulang ke rumah itu 3 orang laki-laki ini saling ngobrol gitu, sambil bercanda-canda gitu. Hei, kalian yang sudah niduri Siro siapa? Ayo ngaku. Weh, enggak, aku enggak pernah ya gitu. Wes, enggak usah bujuk, enggak usah bohong. Pasti salah satu dari kalian pernah tidur sama Siro ya. Nah akhirnya, wes, enggak usah ngomongin orang yang udah meninggal lah. Lah kenapa emangnya? Orang meninggal ya nggak bisa bangun lagi, ngapain? Nggak usah takut gitu. Ternyata di sepanjang perjalanan ketika melewati kebun-kebun pisang, itu di depan mereka itu berdiri sosok Mbak Siro dengan pakai lagi-lagi dengan daster merah, yang rambut yang acak-acakan, dengan bibir yang seperti sobek sampai ke arah telinga itu, sambil melambai-lambai tangan ke 3 orang ini. Mas, kancane aku mas. Begitu dengan sosok Mbak Siro seperti itu, 3 orang ini lali terbirit-birit ke rumah masing-masing. Dan pada akhirnya berita tentang sosok Mbak Siro yang menghantui warga ini mulai berkembang ke masyarakat, sampai pada akhirnya ada salah satu warga yang saat itu juga dihantui. Jadi terbiasa semasa hidupnya Mbak Siro ini sering numpang mandi di sumur warga. Waktu itu juga ketika malam itu ada warga yang mendengar seperti ada orang yang mandi. Ternyata ketika dicek keluar, senter dinyalakan, itu seperti sosok perempuan tapi dengan daster yang melayang-layang seperti tanpa tubuh, hanya kepala dengan rambut yang pirang sambil goyang-goyang seperti ini sambil ketawa yang melengking. Jadi saat itu warga ini semakin ngerasa diteror. Semua lari terbirit-birit orang-orang itu karena sosok Mbak Siro itu. Nah, pada akhirnya warga bersepakat untuk manggil seorang kiai untuk didoakan kembali Mbak Siro, dan kiai itu kemudian minta untuk diantarkan ke makamnya Mbak Siro. Di makam itu kemudian Pak Kiai tersebut berdoa bersama warga, berdoa bersama-sama mengharap supaya Mbak Siro nggak lagi menghantui warga gitu loh. Jadi di situ juga dihadiri kepala desa, dan selepas berdoa bersama itu Pak Kepala Desa juga menghimbau ke warga sekitar kalau bisa tidak boleh lagi untuk ngasih racun dengan cara mencampur makanan di situ, karena takutnya ada anak-anak kecil yang datang terus ikut makan, atau bisa jadi kucing yang ikut makan gitu. Dan ternyata setelah proses mendoakan itu, ternyata gangguannya masih ada lagi. Ketika itu ada warga yang pulang dari balai desa malam-malam dengan sendiri. Warga ini seperti mencium bau bangkai yang busuk banget gitu, bau. Tapi warga ini tetap jalan sambil tetap jalan, tapi bau busuk ini semakin kencang seperti bau bangkai dan juga bau kotoran. Tapi orang ini berpikir kalau mungkin ini bangkai kucing gitu. Semakin jalan, nah ketika itu jalan belum sampai jauh, dia ini ngerasa ada yang manggil, Pak. Lah begitu bapak ini noleh, ternyata ada sosok Mbak Siro itu yang, Pak, tolong pak, utangku loro pak. Jadi ada sosok Mbak Siro dengan rambut yang acak-acakan sambil melempar kotorannya, Pak, utangku loro pak. Jadi silempir, warga ini lari ke birit-birit kan. Nah dari situ
cerita ini ketika Diana kembali lagi main ke Ngawi sekitar tahun 2000-an, ini ketika Diana melihat sumur itu, ini masih terngiang-ngiang yang suara Mbak Siro yang manggil-manggil, "Nduk, nduk, adus nduk," gitu. Itu masih terngiang-ngiang. Dan herannya ketika sebelum menceritakan ini, beberapa kali ada teman kita yang juga ikut mendengarkan cerita ini, karena sebelumnya aku juga cerita tentang ini. Pada waktu di warung kopi aku sempat cerita ke teman-teman, dan herannya teman-teman yang mendengar ceritaku ini itu malamnya semua ngimpi ketemu sosok perempuan yang rambut acak-acakan dengan daster warna merah dengan darah yang bekas darah bercucuran sambil manggil, "Mas, mas, mas." Itu di mimpi seperti itu. Dan semua teman-teman ini yang sudah dengarkan ceritaku, itu mereka mengabarkan ke aku kalau malamnya itu mereka ngimpi didatengin sosok yang mirip dengan Mbak Siro gitu. Nah, akhirnya dari sini awalnya kami juga berpikir ini mau diceritakan atau enggak, cuman karena kita sudah janji ke Diana, karena Diana ini juga kerjanya di luar negeri, jadi kita sudah janji untuk tetap menceritakan kisah Mbak Siro ini. Jadi tentang kisah Mbak Siro ini, bagi siapapun yang sudah mendengarkan cerita ini, dan jika nanti malam ketika mendengarkan cerita ini, selesai mendengarkan cerita ini, bermimpi ketemu sosok yang mirip dengan Mbak Siro, semoga kalian bisa menghadapi situasi itu dalam mimpi kalian.